Ya, Horas Mang. Ya, Mang. Saya Hebron Manalu. Ya, mantan muridnya Amang juga waktu sekolah Pangelis di Rawamangun. Oh ya. Iya, Mang. Jadi saya sangat senang ya kalau yang dibikin Amang yang renungan ini ya. Ya, saya ikut Yesus. Nah, itu Amang kalau boleh tetap ada masukan-masukan apa yang YouTube-nya itu kalau ada boleh ya gambar imajinasi yang bergerak ini ya kan boleh ya diganti-ganti atau background-nya gitu. Nah, itu Amang terus kalimat-kalimat inti yang renungannya itu bolehlah dibikin apa temanya sedikit yang penting-penting ayat pentingnya itu supaya semua jemaat menjadi lebih terberkati Amang. Baik. Itu. Nah itu. Yang kedua itu Amang jangan dikurangi lagi audisi musiknya itu Amang. Kan di renungan harian nggak ada lagi. Jadi hanya YouTube sama rekaman suara Amang soundnya itu. Nah jadi kan gini Amang, maaf Amang ya. Kadang-kadang ada jemaat itu yang suka hanya musiknya, ya kan, hanya sound firman Tuhan gitu. Jadi kadang nggak mau dia buka YouTube-nya karena kan mungkin di pedalaman seperti di Papua ini pengalaman ini memang yang minta. Lalu sound nggak dikirim firmannya gitu. Jadi kita juga repot. Jadi kita bilang udah rekam aja itu YouTube-nya. Itu aja dikirim, repot juga katanya gitu. Nah gitu Mang. Jadi saya pernah bikin begitu, jadi saya rekam dulu YouTube-nya, baru kirim dia ke Papua kan mungkin di Papua sana bisa itu buka YouTube-nya gitu Mang. Karena kuotanya mungkin agak terbatas gitu. Itu. Nah yang itu aja Mang masukan dari saya Mang. Semangat lanjut ini. Baik, terima kasih Amang. Ya, tetapi saya perlu juga menyampaikan dengan pemberitahuan atau ya kayak peringatan lah begitu dari yang memegang hak paten musik box ini adalah Pendeta JAU Dolok Saribu. Nah, jadi saya sudah diingatkan kalau boleh yang musik polos itu tidak usah disebarkan karena itulah hak paten mereka. Nah, jadi ini juga bersyukur kami juga sudah diberikan izin walaupun tidak tertulis ya dengan menggunakan musik yang mereka hasil karya mereka ini tanpa ada royalti. Nah, tetapi kami sendiri juga tidak mempunyai hak paten dengan semua unsur lagu teks yang kami gunakan ini dari buku ND atau musik yang sudah diberikan izin seperti itu. Tetapi karena peringatan itu ya kami juga maklum. Artinya ya memang kita harus menghargai karena mereka sudah lakukan itu jerih payah. Ya bagaimana kalau mereka juga ya kita hargai. Artinya supaya hasil karya mereka itu dihargai begitu. Nah kalau saat ini kami juga menggunakan musik mereka. Tetapi tidak lagi musik yang polos yang kami kirimkan. Nah jadi karena itulah Amang ya kami juga ingin melakukan yang terbaik. Yang saya katakan tadi ya silakan saja digunakan, yang penting Tuhan dimuliakan. Untuk saya pribadi dan tim saya ini tidak ada berpikir untuk mendapatkan royalti. Ya kalau itu boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun silakan. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Itulah pegangan prinsip kami Amang. Ya terima kasih juga masukan dari Amang tadi. Semoga untuk ke depan juga kami ada tambah keterampilan dan format-format yang bisa lebih menarik sesuai dengan misi dari Suara Injil Ikutlah Yesus ini. Terima kasih Amang. Wah ini Amang Rajuman ini kelihatan. Apa kabar Amang? Sudah sehat betul? Sudah sehat Amang, salam puji sehat. Tuhan, puji Tuhan. Ya Amang ini juga sudah melewati masa kritis yang tempo hari ya. Iya betul. Ya. Iya, aku sekedar berbagi aja, Mang. Iya, Mang. Misalnya, kalau aku berpendapat, mungkin pendapatku salah. Apa yang terjadi dengan COVID ini menggambarkan ke kita bahwa lebih bagus, lebih banyak melihat, mendengar daripada bicara, begitu. Ya.
Karena kenapa? Dengan kita pakai masker, mata kita. Jadi selama ini menurut saya banyak kita ini hanya ngomong aja yang pintar gitu loh. Ya. Nggak mau mendengar gitu loh. Jadi ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa buat kita, terutama kita sebagai pengikut Kristus. Yang notabene seringkali kita sebagai orang Batak dengar itu harga diri, selalu harga diri. Sementara nggak tahu sebagai orang awam saya tentang agama ini, sebagai warga masyarakat biasa. Sementara yang ku tahu Tuhan Yesus itu nggak punya harga diri, yang ku tahu. Nggak tahu kalau salah ya. Kenapa? Dengan dia dimaki-maki, dia apa segala macam, nggak membantah kita, sementara hanya karena honor sedikit kurang aja, atau karena kesikut sedikit aja udah marah, harga diri saya di mana gitu. Bisa sampai ada omongan merdomu di tanah narara sekalian gitu. Jadi bagaimana kita menjadi pelaku firman kalau seperti itu aja kita nggak bisa. Itu yang ketiganya emang begini mengenai pelaku. Ini masuk usul aja, nggak tahu salah aku, kalau salah mohon maaf. Misalnya di nasnya itu, karena selama ini yang ku dengar, ku perhatikan emang di khotbah pun selalu nas itu yang dicari yang seiring sejalan itu aja yang di khotbahin. Kalau bisa misalnya contoh, aku terserang aja sering ku dengar misalnya contoh yang dikatakan di celakalah orang yang harus melakukan hukum Taurat. Satu sisi lagi ada yang ku dengar tidak boleh melakukan hukum Taurat. Artinya kalau bisa yang amang khotbahin itu yang kira-kira yang bertolak belakang dengan itu juga diceritain gitu. Tapi kenapa ini terjadi? Gitu loh, Mang. Karena kita sebagai orang awam, terutama lingkungan saya Muslim, mereka itu suka tanya, ini kontradiksi, kenapa ini begini, gitu loh. Jadi sementara kalau kita nggak bisa jawab, kalau kita hanya membaca aja kan mungkin nggak begitu paham kita, Mang. Ya. Tapi dengan adanya penjelasan dari Amang, pendeta-pendeta sekalian itu, mungkin kita lebih nalar, lebih cepat tangkap gitu. Ya. Itu aja, Amang. Iya. Baik, terima kasih Amang Rajuman, makin sehat ya. Nah, dari masukan dan tanggapan Amang itu, ya kita maklum karena suara Injil Ikutlah Yesus ini hanya durasi waktu antara sekitar 10-12 menit gitu ya. Nah, karena itu materinya tentu ya harus sepadat dan singkat, padat begitu. Nah, justru itulah maka ketika ada kesempatan buat Zoom seperti ini, inilah waktunya untuk kita pendalaman. Nah, jadi kalau yang saya tampilkan dengan teks yang singkat, dengan durasi waktu, udah ada nyanyi, 4 ayat, ada renungan seperti itu. Ya, tentu ini tidak bisa untuk menjelaskan panjang lebar. Nah, saya juga tahu bahwa kadang-kadang penjelasan dalam satu hari penjelasan teks itu mungkin tidak atau gantung gitu ya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita sendiri secara kreatif dan mandiri mau juga mengulangi atau baca lagi referensi ayat-ayat yang selalu saya buat dalam kurung itu ya. Atau mungkin kita sendiri ada yang tergerak, mungkin yang saya sampaikan dalam teks atau penjelasan itu ada kalimat atau kata yang mengena atau kurang dipahami atau bahkan tidak cocok, ya kita cari kembali dengan bahan-bahan referensi yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya. Nah, jadi karena itu memang harus maklum karena sangat kita batasi teks maupun durasi waktu dalam setiap hari yang kami sampaikan ini. Tetapi kalau ada kesempatan yang kita bisa lakukan seperti saat ini, ya inilah menjadi pembelajaran. Ya kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling bertanya, dan saya bisa menjelaskan lebih panjang lebar, atau siapapun kita. Seperti di sini ada beberapa teman pendeta tadi ya. Ya silahkan di sini juga kita menjadi kesempatan untuk memberikan pembelajaran dari teks-teks firman Tuhan atau mungkin dari pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri.
Nah, jadi saya pikir ini sudah cukup untuk memicu ya, dari bahan suara Injil ikutlah Yesus itu sudah cukup untuk memicu. Nah, sekarang bagaimana masing-masing kita secara mandiri mengembangkan atau kesempatan yang baik seperti ini kita berbagi pengalaman atau wawasan-wawasan yang kita bisa saling membangun. Saya pikir inilah kesempatan yang baik. Semoga untuk ke depan juga kita bisa rencanakan secara berkala, dan kami juga punya persiapan yang lebih baik tentunya ya. Terima kasih Amang. Berpikir bahwa itu juga merupakan lebih daripada firman Tuhan juga itu. Sama dengan firman Tuhan gitulah katakan. Karena itu juga kata-kata diambil daripada Alkitab ataupun dari buku gereja kita gitu, yang lagu-lagu Kuria itu. Itu Amang pertama yang rasa ucapan syukur dan untuk mengembangkan, dan saya selalu partisipatif juga kepada yang lain-lain. Malah saya ditanyakan oleh mereka, kalau nggak ada Mang Unsong nanti siapa lagi yang mengingatkan kita ya gitu. Gitu Bang. Jadi ini ya mungkin itu satu, kedua mungkin masalah waktunya Bang. Ya. Untuk kita kirimkan kepada orang guru-guru itu, banyak yang merindukan itu pagi-pagi hari. Benar. Jam-jam banyak. Saya barangkali mereka belum tidur sebelum berdoa dulu malam-malam itu. Saya pikir begitu ya. Gitu. Rindu. Jadi mereka itu menanti-nantikan juga dikirimkan, dan juga mungkin barangkali ada juga yang barangkali kurang sehat dan rindu akan tidak bisa tidur. Rindu akan suara-suara malam-malam itu, mereka akan mendengarkan lagu-lagu suara Tuhan itu buat kita semua, terutama anggota-anggota daripada peserta suara Injil ini. Amin. Mudah-mudahan kita bisa semakin dengan acara ini bisa semakin mengenal, mungkin kalau nggak mengenal langsung atau dari jauh juga barangkali sudah ada kerinduan juga, kita saling mendoakan semuanya. Itu yang saya ini kan akan tua-tua pensiun dia segala macam ya, semakin sehatlah semua karena tua-tua perjulu kalau memang malah hidup paling menikmati suara Injilon. Jadi itulah di jalan-jalan di Jakarta ini, kami tinggal di daerah Jakarta Barat ini, daerah Joglo yang berbatasan dengan Ciledug, Banten. Masih banyak sampai saat ini orang berkeliaran naik motor, naik tidak pakai masker. Saya turun ke jalan, saya ikut untuk untuk partisipatif lah. Saya pikir begitu juga yang di komplek saya harus turun tangan juga, walaupun minta izin dengan RT bahwa saya ikut membantunya gitu. Saya kira memang partisipasi antara kita semua harus harus ikut turun tangan, itu memang penting sekali pada saat-saat seperti COVID seperti semacam ini untuk turut partisipasi. Begitu emang dari saya barangkali. Baik. Maaf kurang lebih. Selamat malam buat semua. Salam sehat kita semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Pendeta barangkali yang lain, pendeta yang ada ikut. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Teringat doa di gereja Rawamangun Pendeta Bernard Siegian. Setiap acara-acara Lansenami, hari Selasa, Jumat, hari Kamis, dan hari Kamis dipimpin oleh pendeta, dan sering Pendeta Bernardo memimpin acara hari Kamis ini. Dilihat waktu selesai amen-amen, dilihat waktu sampai 2 jam untuk meneruskan angka pembicaraan. Di dalam pembicaraan kami doh Pendeta Bernardo Ima dan membangun suara Injil ikutlah Yesuson di pakatayang nami taring tu Jerusalem. Jadi diulang musik dibicarakan di satu pernyataan ini Pendeta Bernard menyatakan bahwa dia sangat-sangat dibanggakan Tarojan saat tutur dina Tarojan lau menghubungi suatu waktu kota Jerusalem. Jadi umat Kristen suara Injil ikutlah Yesuson untuk memperdalam persoalan-persoalan Jerusalem. Doa mau yang menaruh aku mengalir sakit subang aku yang terdenau, mudah-mudahan saya dengan akademon mengalir subangana untuk memberangkatkan pendeta
Bernaton untuk ke Yerusalem. Puasa pola. Yerusalem adalah kota universal, ibu kota dua bangsa, dan tempat tiga agama. Tempat suci tiga agama. Kota warisan berbagai kekaisaran yang saat ini menjadi medan perang bagi bentrokan peradaban. Ini dipercaya bakal jadi tempat penghancuran terakhir dunia dari di hari kiamat. Bagaimana kota kecil yang terpencil ini sebagai kota suci pusat dunia dan kini menjadi kunci perdamaian di Timur Tengah. Di Soma au tergugah hatiku sayang dia mana anak kandung aku masih pendapat 20 tahun. Boy ne aku cita-cita na mendalam di dalam sahat tutordi, mendalam di harapan pendeta Bernaton naik menjalani tujuannya di Yerusalem, yaitu membicarakan perdamaian Yerusalem, perdamaian Israel dengan Palestina, Palestina dengan Israel. Bahasa Palestina ini, saya di mahasiswa jalan menjadi sarjana dari Gajah Mada. Saya tahu pikiranku, ada persoalan ini terang Islam, persoalan perang ini Palestina dengan Israel sampai 70 tahun, bahkan berabad-abad tahun. Terus menjadi persoalan. Jadi Romatul Hakku di jalan Nova gua tuh pendeta Bernaton tidak. Romatul Hakku hanya satu jalan satu-satunya. Boy perdamaian ni Israel dohot Palestina, Palestina dohot Israel. Kalau dia mengikuti cara berpikirnya Bung Karno di Indonesia, yaitu melakukan suatu perdamaian dengan Belanda, penjajah Belanda dengan Indonesia yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia di dalam suatu konferensi meja budak KMB. Monosongonian diulahkan pendeta Bernat untuk memperoporion membicarakan di Yerusalem. Boyan tergerak hatinya sida bahwa memikirkan konferensi meja budak sebagai ikutan, mana sebagai tergugah pikiran ini perdamaian ini Israel dengan Palestina dengan Israel telah boleh terjadi. Jadi iman yang mahu pikirkan di Opason jala pewaranihon mengemukakan kon tuhi tanah pu di son alana hidaha di son dari Raja Daud hingga Barack Obama, dari kelahiran Judaisme, Kristen dan Islam sampai konflik Palestina Israel. Inilah epos 3000 tahun ihwal hakikat kesucian, keimanan, mistisme, fanatisme, identitas, nasionalisme, kekaisaran, dan koeksistensi dalam sebuah cerita sejarah yang murni dan mencengangkan. Inilah kisah tentang bagaimana Yerusalem menjadi Yerusalem satu-satunya kota yang hidup dua kali, yaitu di surga dan di bumi. Jadi Buama, kita dari suara Injil memberangkatkan pendeta Bernaton mungkin hidup di mana 3 bulan. Mulu 3 bulan memang ngaboi mana makatai dohot Harari di Universitas Ibrani di Haifa di Yerusalem membicarakan soal Yerusalem. Nah, udah amat gitu. Jadi semuanya naruh hati semuanya keluarannya homa dohon. Masing-masing kita mengerjakan kemudian aku usaha lo. Iya, terima kasih.
Ini bapakku ini luar biasa ini, Amang Belsasar Siagian ini sudah umur 90-an tahun, tetapi luar biasa ingatan dan kecerdasan beliau, dan orang yang sangat mampu memahami persoalan-persoalan sosial politik, dan memang bidang studi beliau waktu itu. Nah, karena itu saya sering dan banyak berdiskusi dengan beliau. Nah, jadi apa yang dikatakan beliau tadi yaitu pikiran saya yang memang sudah lama dan terkulminasi lagi kemarin karena konflik Palestina Israel itu ya. Saya secara pribadi sebenarnya sudah punya keinginan dari sejak lama bagaimana supaya Indonesia ini juga tercelikkan matanya memahami siapa Israel dan bangsa Israel itu. Dan kita juga secara orang Kristen banyak sekali teologi-teologi kita yang kurang pas menurut saya pemahaman dari Alkitab dan melihat kepada kondisi politik bangsa Israel sekarang ini. Nah, karena itu saya sebagai seorang pendeta, teolog, dan juga yang sedikit banyak peduli dengan persoalan-persoalan sosial politik, saya merasa tergerak sebenarnya Indonesia ini juga harus membuka diri dengan pengenalan yang benar tentang Israel. Nah, kita sendiri juga sebagai umat Kristen banyak yang kurang memahami dan saya juga ingin menggali itu. Nah, karena itu saya berharap ya Indonesia ini suatu saat akan membuka dengan sadar bahwa Israel itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk semua bangsa di dunia ini, terutama juga untuk Indonesia, terutama kita sebagai orang Batak lah ya, kita punya banyak kesamaan secara intelektual juga dalam hal-hal iman, karena memang dari Alkitab kita harus merasakan berhutang budi kepada Israel, walaupun seringkali persepsi kita, pandangan teologi kita agak berbeda terhadap bangsa Israel itu. Nah, itu hanya sebagai selingan sajalah Amang Inang ya, nggak perlu kita perdalam di sini. Suatu saat kalau memang kita mau ingin diskusikan itu ya kita nanti bisa buka forumnya. Nah, tadi yang Amang Manat ya sudah sempat. Saya pikir kalau boleh inilah yang penutup terakhir dari Amang Inang supaya kami juga nanti bisa menyampaikan salam dari tim pelayan suara Injil ya. Ya, saya serahkan kepada Amang Manat Lumban Gaul, laiku, sahabatku. Terima kasih 7879 bergabung. Sudah pensiun. Terima kasih atas berkat kepada malam hari ini telah kita dipertemukan lewat Zoom ini, dan juga kepada pendeta dan yang menampilkan Zoom ini yang sangat-sangat luar biasa saya katakan ya. Selama ini kan memang terkirim kami beberapa firman Tuhan baik audio YouTube maupun renungan rohani maupun nyanyiannya. Itulah satu tanda bukti ya semakin berkembang iman itu dikatakan ibaratnya para teolog ya kan yang dituliskan itu yang menyampaikan firman. Namun sekarang kan perkembangan Yesus waktu sebelum berangkat ke surga, pergilah katanya kan. Jadi tempat saya Amang sudah pergi, ya kan. Saya juga sudah kirimkan lebih dari 200 personal. Nah, jadi moga-moga kiriman Amang itu saya kirimkan lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman, ya, merenungkannya dengan baik. Ya. Jadi supaya terhindar kita dari segala sesuatu ancaman-ancaman dari luar, baik yang berjubah seperti kita makan tadi, yang memakai jubah agama, tapi kotor pikirannya atau kotor. Ini yang perlu kita semangati. Inilah yang saya semangat juga. Terima kasih Mang Pendeta telah men-share firman Tuhan itu kepada kami dan seluruh anggota grup yang saya jalankan. Jadi bukan lagi harus ke ujung bini saya atau Pendeta sudah melalui IT inilah kebacan sekarang
Jadi kalau kita dulunya merbinegi do pinggol dinding katanya, inilah sudah terjadi. Jadi dulu sapatnya kan, padahal jauh sebelum itu kita nggak tahu apa tujuan merbinegi do dinding katanya. Nah, sekarang dunia etik kan sudah melek kan, artinya dengan sendirinya kita harus memahami hidup kita mau kemana kita nantinya. Gitu. Banyak kita ibaratnya mengaku iman Kristen tapi perbuatannya, saya kira lebih bagus orang Samaria, gitu, dan tidak tahu aturan, tapi berbuat kasih kepada sesama. Jadi ini yang kita camkan masing-masing supaya jemaat-jemaat kita mendalami itu, jangan lagi ibaratnya menyerobot sana, menyerobot sini, menghaki yang bukan haknya, ya, karena teologi ya, filsafat teologi dengan filsafat hukum dan filsafat kedokteran samaan itu seiring dan terbuka sifatnya. Baik kita renungkan itu, gitu. Jangan menjadi hak kita diambil orang kan begitu. Jadi kalau kita renungkan siapa yang menghormati orang tua, hukum Taurat, ya China yang paling utama kan. Siapa yang tidak mencuri misalnya, padahal itu Jepang itu kan, ya Jepang, ya kan. Itu contoh-contoh. Padahal komunis kita anggap ataupun di matahari, tapi ya kita lakukan itu seorang orang Batak. Ya. Coba aja di situ. Restoran besar pun dibawanya orang tuanya, nggak malu nenteng-nentengnya orang tuanya. Itulah penghormatan pada orang tua. Jadi walaupun sedikit, moga-moga buah pikiran yang disebutkan tadi direnungkan masing-masing, didalami, ya, analisa hukum, analisa teologi, dan analisa kedokteran. Soalnya macam masa putus sedih penguat tradisional lewat cumon kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Laiku. Dengan refleksi yang Lai sampaikan itu tadi, kiranya kita juga bisa semakin peka ya, rasa kepedulian sosial, juga sikap karakter sebagai seorang Kristen ya. Nah, jadi satu hal yang kadang-kadang juga agak menggelitik, saya kadang-kadang juga singgung di dalam khotbah. Kalau contohnya di Silimbat atau di Porsea, kalau kita mau mencari bagot nihorbo, susu kerbau yang asli, dicari saja mana susu kerbau Parmalim. Nah, jadi Parmalim itu tidak menipu, dia tidak berbohong. Nah, jadi kalau yang bukan Parmalim, akarusnya ke BP marai kan? Itu sudah sulit. Yang murni susu kerbau yang kita kita cari. Nah, karena itu menjadi sebuah peringatan bagi kita, jangan yang kita cela sebagai si pele begu, tetapi karakternya lebih baik daripada kita sebagai orang Kristen. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Amang Manat Lumban Gaul tadi itu juga menjadi renungan buat kita masing-masing ya, sebagai orang Kristen harus lebih benar, lebih baik mutu karakter iman kita, kejujuran, juga rasa kepedulian kepada lingkungan kita. Ya, terima kasih untuk semua masukan dan juga sharing kita, ataupun mungkin masih ada yang kita mau ingin sampaikan, nanti kita boleh lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikut ya, Mang Inang. Nah, semoga dengan pertemuan ini kita juga semakin diberikan pencerahan, semangat, sukacita, sebagaimana renungan yang kita sudah dengar bersama tadi, memahami sungguh-sungguh, menghayati betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tidak akan pernah melupakan apalagi meninggalkan kita. Sedangkan bangsa Israel sebagai umat yang dihukum Tuhan, dijagai Tuhan. Bagaimana lagi kita yang sudah diampuni di dalam Yesus Kristus, sudah diangkat menjadi anak-anaknya, ya tidak mungkin kita akan dibiarkan Tuhan dalam kondisi pandemi yang kita alami ini. Karena itu semoga kita semakin sehat dan kita bersuka cita dan saling meneguhkan, saling mendoakan. Ya, sebelum kita akhiri dengan nyanyian nanti, ada teman-teman saya tim di sini yang sudah dari tadi ikut. Saya beri kesempatan untuk memberikan salam untuk Amang Inang, sahabat-sahabat kita di dalam forum ini. Silahkan Abdi, Kak Mur dengan Beretince memberikan salam.
Dulu ya Mang ya. Ya, silakan Abdi. Ya, ora samang inang dan tua-tua nami. Aku Abdi Sitompul dari APP Romangun. Kebetulan di renungan Suara Injil Ikutlah Yesus ini aku sebagai bass. Nah, kebetulan juga aku yang edit musik sama nyanyiannya Amang Inang. Jadi memang begitu berat juga di tengah-tengah kerjaan. Ini juga masih di kantor. Ya. Jadi biasanya aku mengerjakan itu jam-jam 10, jam 11 malam. Kadang selesai jam 12 malam. Baru bisa di-sharing ke Amang Pandita Jakian untuk dimasukkan dalam khotbahnya. Doakan kami Amang Inang supaya bisa tetap eksis karena tidak ada cadangan. Jadi cuman kami berempat yang bertugas ini. Jadi kadang-kadang kalau sakit, apalagi suara serak, nah itu kadang-kadang saling backup satu sama lain untuk bisa tetap bisa melayani di renungan harian yang setiap hari Amang Inang dengar. Itu aja Amang Inang, salam kenal dari aku. Ya, silakan Beretince, Kak Mur. Ya, selamat malam Amang Inang. Saya Tince Tambunan Boru Pangaribuan. Kebetulan ikut juga di Ikutlah Yesus. Saya suara 2, alto. Ya, semoga lagu-lagu itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam. Kak Mur, nggak kelihatan gambarnya, video. Jangan tidur Iya, itu. maaf. Salam Amang Inang semua, mohon izin. Desktopnya belum ada kameranya. Oh, silakan, silakan. Terima Perlu kasih buat diadakan itu. Iya. Terima kasih buat Amang Inang semuanya untuk dukungan doanya. Saya Murganda Sitompul, Nyonya Sintua Panjaitan. Kiranya Amang Inang semua semakin diberkati kita, termasuk kita juga semua, dan doakanlah kami supaya selalu sehat. Karena semuanya kerja kerasnya tengah malam. Pulang kerjanya baru tengah malam jam 12 kadang-kadang digedor-gedor sama Ito Abdi Peracik ini salah notasinya, suruh ganti ulang. Jadi tengah malam masih nyanyi. Mudah-mudahan kita semua sehat, Amang Inang, juga Amang Pendeta Siagian. Shalom sampai suatu saat nanti mungkin kita bisa bertemu di bersama-sama. Terima kasih, Molete. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita, Amang Inang. Tuhan memberkati kita dan kita akan mengakhiri dengan nyanyian. Tolong Sebelum Abdi. nyanyi boleh nggak, Mang? Oh iya, ada lagi? Ya, Amang Sedikit aja, Sibodon. sedikit. Ya, silakan Amang. Jadi kemarin saya setelah lihat nonton YouTube-nya Koordinasi Suara Injil. Ya. Tadinya saya pikir Amang dan Inang itu satu tempat, gitu ya. Ternyata dilakukan jarak jauh, bahkan antar provinsi. Ya, contohnya lah Inang Murganda tadi, laptopnya belum ada kameranya. Kayak gitu. Nah inilah sebenarnya kita dipanggil, teman-teman yang terlibat di Suara Injil ini, bagaimana Suara Injil ini nanti bisa menjadi sebuah persekutuan yang abadi di antara kita. Amin. Tentunya harus ada dukungan supporting dari kita-kita. Ya. Ya, otik sosadia kan gitu. Cuma kita harus terbuka gitu loh. Ya, tidak bisa juga seperti yang diutarakan oleh Amang Pendeta Bernard tadi, tidak berharap apa-apa, ya royalti tidak. Tapi dukungan dari kita saya pikir sangat perlu, kan itu ya. Jadi ini saudara saya Abdi Sitompul ya. Ya. Yang orang Jakarta nih berarti ya, orang Romangun ya. Dan memang karena beliau yang selalu edit suara bass itu, ya suaranya beliau itu paling bagus Amang Pendeta. Benar. Iya.
Jadi ya saya minta tolonglah ya kita terbuka aja, Amang Pendeta Bernard izin ini mohon maaf kalau kurang lebih. Ya kita juga boleh juga lah di sharing sebuah rekening akun gitu partisipasi kita nantinya. Sudah sangat terberkati kita. Setuju. Iya Mang, sudah sangat terberkati kita. Ya. Setuju. Ya, izinkan Mang. Nah, terima kasih banyak Amang. Setuju Balon. Ya, sebenarnya atas dukungan dari Amang Inang waktu Zoom pertama minggu lalu, kita langsung membentuk rencana yang berikut dan kami sudah membuka rekening atas nama Suara Injil Ikutlah Yesus. Nah, tetapi karena itu belum bisa menjadi satu semacam lembaga, masih atas nama Tince Agustina, sekaligus dilanjutkan dengan Suara Injil Ikutlah Yesus. Nah, jadi barangkali juga Amang Inang ada yang sudah memberikan sumbangan partisipasinya ya, terima kasih. Dan yang belum ya nanti silakan, ada nomor yang sudah kami bagikan. Nanti kami akan buat juga di belakang YouTube, setiap hari itu akan kami cantumkan juga ya. Nah, karena itu kami berharap dari apa yang Amang Inang berikan sebagai berkat dari Tuhan, kita juga semakin diberkati dan pelayanan kami ini juga semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan Amang ya. Semua kita diberkati Tuhan.